Kita pernah ya di sesi ke-1 dan kedua kita membahas bagaimana SPL itu dirubah menjadi matrik perluasan. Nah, kali ini kita akan gunakan kombinasi linear untuk merubah SPL menjadi bentuk perkalian matriks. Namun untuk memahami itu kita harus pahami dulu yang ini. Jadi pada contoh yang ini sekarang kita punya A sama dengan ya. Ini sebenarnya bukan A sama dengan ya, ini itu saya revisi. Jadi A-nya nggak ada itu. Misalkan ada perkalian matriks min 1 3 2 1 2 min 2 2 min 2 1 min 2 dikali 2 min 1 3 sama dengan 1 min 9 min 3, maka bentuk perkalian matriks itu kita bisa rubah menjadi kombinasi linear dari vektor kolom. Jadi kita ambil kolomnya itu sebagai pengali atau skalar. Kita lihat di sini, dua yang ini kita pakai di sini, 2 kali dengan kolomnya yang ini, lalu min 1 dikalikan dengan kolom yang ini. Jadi sesuai, yang 3 dikali dengan kolom yang ketiga, maka inilah yang disebut sebagai kombinasi linear dari vektor kolom. Ya, ini nanti akan bermanfaat juga ya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya di dalam satu situasi permasalahan. Jadi sederhana sekali, Anda bisa verifikasi yang ini terkait dengan sama atau tidaknya dengan yang di atas. Jadi kalau ini kita kalikan min 1 kali 2 min 2, min 2 min 3 itu ditambah ya, min 2 tambah min 3 itu min 5, min 5 tambah 6 itu 1 ya, sama bener ya. Ini juga kalau kita lakukan sama, 2 kali min 1 min 2, min 2 min 3 min 2 min 3 min 5, min 5 tambah 6 1 juga sama. Jadi dua hal yang sama nilainya tapi bentuk yang berbeda. Yang satu disebut perkalian matriks, yang satu disebut kombinasi linear dari vektor kolom. Jadi ini suatu upaya bagaimana kita menuliskan, merepresentasikan sebuah bentuk ke dalam bentuk lain tapi tidak merubah apapun nilainya ya, tidak berubah nilainya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang menentukan vektor kolom dengan menggunakan kombinasi linear. Nah, ini juga spesifik seperti contoh yang sebelumnya, kita mau menentukan vektor kolom tapi ini menggunakan kombinasi linear langsung. Kita bisa lihat A-nya masih yang sama ya, B-nya masih yang sama, lalu kita diminta tentukan vektor kolom ketiga ya. Vektor kolom ketiga dari AB, dari A kali B, ini kurang saya, dari A kali B menggunakan kombinasi linear. Maka yang perlu kita ambil adalah pertama vektor kolom pada matriks B-nya yaitu 4 3 5 sebagai skalar, lalu dikalikan dengan masing-masing masing-masing kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, lalu lakukan perhitungan dapat 3026. Jadi kalau kita langsung kalikan A kali B kan kita punya banyak kemungkinan perkalian ya, tapi kalau ketika diminta secara spesifik langsung vektor kolom ketiga, maka kita harus menunjukkan kemampuan kita langsung menjawab tanpa perlu menghitung keseluruhan. Gitu kurang lebih. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, jadi ini cara-cara atau teknik-teknik aja sebenarnya. Nah, ini yang terakhir, bentuk perkalian matriks dari sistem linear. Jadi setelah kita tahu ada perkalian matriks yang seperti tadi, maka SPL yang ini pun bisa kita lakukan menjadi, kita rubah ya menjadi perkalian matriks. Itu juga cukup mudah, kita tinggal melihat koefisien-koefisien dari variabelnya, lalu variabelnya kita pisah, lalu konstantanya juga dipisah di bagian akhir. Nah, yang nanti perlu dipahami adalah bagaimana menentukan X1, X2, X3 dengan cara-cara yang lain, bukan dengan operasi baris elementer. Nah, tentu kita perlu belajar lebih lanjut terkait dengan inverse matrix ya, tapi itu nanti di pertemuan selanjutnya. Dan materi yang terakhir hari ini adalah tentang transpose. Saya kebetulan belum sempat masukkan ke PowerPoint ini, cuman transpose pada umumnya semua sudah tahu, itu merubah baris jadi kolom dan sebaliknya di kolom. Kalau saya punya matriks A, misalkan 1 2 3 4 5 6, maka A transpose sama dengan 1 2 3 4 5 6. Sekira ini semua rata-rata mudah ya memahami transpose. Nah, kenapa transpose harus dipahami? Karena nanti kita akan menentukan yang namanya matriks adjoint.
Nah, matrik ajoin itu adalah transpose dari matrik kofaktor. Nah, apa itu matrik kofaktor? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Demikian saja dari saya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, masih ada semua ini? Tidak tidur kan? Halo? Ada, Pak. Alhamdulillah, kirain pada tidur. Uhuy, ya baik. Siap di monitor, Pak. Monitor LCD. Oke, ini di buku ada beberapa latihan soal yang bisa kita kerjakan ya. Kita ambil saja, misalkan halaman 65 nih. Kalau ada yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 65. Kita akan coba bahas yang nomor 7 ya, saya tulis soalnya mungkin. Oke, yang nomor 7 ini misal deh, A itu 3 min 27 654 049, dan B nya di sini aja, B cukup 4 ya. B nya 6 min 24 013 775. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan ya, baris pertama AB, baris pertama A kali B, dan yang kedua kolom kedua dari A kali B. Oke, silakan kalau ada yang mau mencoba. Kita sambil lihat materi yang di slide-nya supaya bisa ada contohnya ya. Nah, ini baris pertama. Kalau mudah itu contohnya ada, ini tinggal diaplikasikan aja sebenarnya. Oke, kelihatan nggak tulisan di papan tulis? Kelihatan, Pak. Ya, coba dijawab ya. Waktu kurang lebih sekitar ya dalam hitungan menit lah. Silakan aja dijawab. Nanti ada yang share screen ya supaya saya tahu jawabannya. Tes. Rumah Ayu. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum? Apple, Pak, Apple. Epul, silakan Bul. Oh, udah katanya Ada yang lagi.
Gimana? Ada yang bisa jawab? Ini jangan mentang-mentang jarak jauh nih, saya nggak bisa ngontrol ya, ini ngerjain apa enggak saya nggak tahu nih. Jangan-jangan di sana tidur, guling-gulingan. Ada yang nonton YouTube. Adik, silakan Dik. Coba di share Dik jawabannya Dik. Kamu HP-nya ditunjukin ke kertas gitu supaya kelihatan. HP-nya baru. Ya, HP Adi baru. iPhone 12 katanya. alhamdulillah. Bekas jual ginjal. Masya Allah. Parah banget. Baik, masa belum ada satupun nih kelihatannya nih. Biasanya Teh Rani yang rajin ya. Mana Teh Rani? Saya belum melihatnya. Teh? Rani rajin Pak. Iya, Teh. Pak belum. Oh, Masih cari dulu. ya silakan Salah, Pak. dibuat kelihatan dulu, nanti di share screen ya. Share screen aja atau perlihatkan di kamera HP-nya jawabannya gitu seperti apa. Karena ini di slide dengan yang di papan ini sama sebenarnya, bedanya entry-entrynya aja ya. Kalau bisa di split bagi dua layarnya, ada yang di layar papan tulis, ada yang di slide, ini tinggal nyontek aja nih selesai. Ya, saya penasaran nih, tinggal istilahnya di plug and play aja ya. Yang itu matriksnya di papan tulis begitu, di slide begitu, ya tinggal di matchingin aja tuh. Jangan berisik kan. Gimana? Ada yang sudah selesai? Halo, tes, masih pada bangun? Weh, ada udah. Ada udah ya. Alhamdulillah. Mana ada? Belum, Pak. Oh belum. Kirain saya nongolin mau jawab. Ya, silakan kalau ada yang mau jawab. Baik, kita sama-sama aja ya. Jadi untuk yang baris pertama, nah ini berarti kita ambil baris pertama A dikalikan sama matriks B. Ya, berarti 3 2 7 3 kali 6. ya, dikali semuanya ya. 6 min 2 4 0 1 3 7 7 5. Jadinya berapa ini? Sama dengan 3 kali 6. 3 kali 11 3 kali 6 6 tambah min 2 kali 0 min 2 7 kali 0 7. Ya, ini 7 karena baris kan, jadi dia jawabannya panjang. jamu tuh, Cak. Jadi ada
Mungkin di sini perhitungannya ya, hasilnya di sini lah ya. Yang A ini hasilnya sini perhitungannya nih. 3 kali 6 tambah 2 kali 0 tambah 7 sama dengan 18,09 berarti 7 ya. 67. Yang kedua 3 min 2 iya benar ya. Wah, gak muat. Nggak apa-apa, ini jawabannya di sini. Kali Betul nggak? Min 2 kali 1 tambah 7 kali 7 ya. Kita lihat. Min 6 min 2 49 kan ya. 41 ya. 41. Iya, 41. Terus yang terakhir 3 kali 7 3 kali 4. 3 kali 4 sorry. 3 kali 4. 3 kali 4 tambah min 2 kali 3 tambah 7 kali 3, 7 ya. kali 5. 12 min 6 35. Oke. 35. 12 kurang 6 kurang 41. 41 ya. 41. Nah ini dia jawabannya. Jelas ya? 67, 41, 41. Iya. Kalau yang kolom gimana? Kalau yang kolom berarti ini tulis semua ya, yang nomor 2 tulis semua 3 6 0 2 5 4 7 4 9 dikalikan kolom kedua itu yang ini berarti ya, yang kedua kalikan dengan min 2 Blur. blur ya. Blur ya, Jangan blur, Pak. mungkin sinyal saya nih Ya Pak, kadang-kadang Pak, kadang-kadang blur. ya. Coba saya diam aja di tempat nih. Kita Oke ya. Nah, berarti jawabannya 3 kali min 2 min 6 min 6 min 2 min 8 min 8 tambah 49 41 ya. Ini sama dengan 41 terus min 1. 12 min 12 sama 5 7 28 21 ya. 21 4 sama 63 67. Nah udah 3. bisa ya. Bisa, Pak. Oke Pak. Oke. Oke, kalau gitu alhamdulillah untuk pertemuan kali ini mungkin sudah kita cukupkan saja. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup. Pak boleh di screenshot Pak. Boleh atuh. Ini juga nanti di upload kok videonya, ini kan saya rekam. Ini juga saya rekam, jadi nanti bisa ditonton di YouTube. Oke ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Reza? Oh, Dedek. Alvar gimana jadi, Dek? Iya Pak, Muhammad Alvar. ada respon Pak. Ya udah, jadi kita udah berusaha ya. Saya sudah mencoba mengingatkan, Dedek juga coba mengingatkan. Jadi kalau di akhir-akhir nanti baru bertanya, ya kita tidak bersalah gitu. Saya kira itu saja, Dek. Terima kasih. Ya, silakan. Nanti divalidasi deh ya absensinya. Kenapa? Pak, ordonya Kenapa? ordonya 3 enggak, ordonya biasanya 3 kali 3 aja atau 4 kali 4 juga ada? Oh, bisa 4 kali 4 ya. Gak usah khawatir deh. Ordo itu cuma bilangan aja. Jadi ini kali 3. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, demikian saja dari saya. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat, mendapat pengetahuan. Mungkin saya perlu ingatkan kembali bahwasannya kita kuliah ini kembali kepada niat ya. Apa niat kita untuk kuliah?
Eh, yang pasti saya mengingatkan bahwa kita melakukan segala sesuatu itu upayakan karena beribadah ya, sehingga kita ringan melaksanakannya. Demikian, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dari saya, mari kita sama-sama tutup dengan baca alhamdulillah yang muslim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.